Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kita semuanya bisa bertemu kembali ya dalam acara pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini menambah semangat dalam belajar. Mudah-mudahan anak-anakku tetap sehat ya, semangat dalam mengikuti pembelajaran, sehingga pada pagi hari ini kita akan mengikuti pembelajaran dengan baik. Marilah anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sebelum saya menerangkan, tolong dipersiapkan alat tulis, buku catatan, sehingga apa yang kita pelajari bisa dicatat, dan apa yang kurang jelas nanti bisa tanya di WA. Anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini membahas tentang meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bab 8 di dalam buku paket. Adapun tujuan pembelajaran, pertama, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan anak-anak bisa menjelaskan pengertian iman kepada Rasul. Yang kedua, menyebutkan dalil tentang iman kepada Rasul Allah. Yang ketiga, menjelaskan tugas para Rasul. Yang keempat, menyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat para Rasul. Yang kelima, menyebutkan nama Rasul yang wajib diimani. Untuk yang terakhir nanti ya, menjelaskan Rasul Ulul Azmi, dibahas pertemuan yang akan datang. Sekarang pengertian iman kepada Rasul. Sebelum saya menerangkan tentang iman kepada Rasul, kita mengingat kembali rukun iman itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kelima, iman kepada hari akhir. Keenam, iman kepada qada dan qadar. Berarti iman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat. Sekarang pengertian iman kepada Rasul artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasulnya
untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Ya, berarti Rasul itu utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Sekarang dalil tentang Rasul Allah disebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 164. Tolong dibuka bukunya, paket bab 8, disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul atau Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah yaitu sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Berarti Allah itu menurunkan utusan yaitu seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, berarti kalangan manusia, sehingga kita sebagai umatnya bisa meneladaninya. Iman kepada Rasul berarti tidak hanya Nabi Muhammad saja, berarti kita sebagai umat Islam wajib mengimani para Rasul yang sudah disebutkan, yaitu berjumlah 25 Rasul. Berarti kita sebagai orang yang beriman wajib mempercayainya, wajib mengimaninya. Next. Sekarang apa tugas para Rasul? Rasul tadi apa? Rasul yaitu orang laki-laki yang dipilih oleh Allah, yang diberi wahyu dan wajib disampaikan kepada umatnya. Sekarang tugas para Rasul pertama, sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Berarti para Rasul menyampaikan ajaran tauhid bahwa Allah itu esa, Allah itu yang wajib disembah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, tugas para Rasul sebagai pembawa kabar gembira, memberi kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Berarti para Rasul itu memberi kabar gembira kepada umatnya bahwa hamba-hamba atau umatnya yang taat kepada Allah besok akan mendapatkan balasan berupa kebaikan di surga, yaitu tempatnya di surga. Surga yaitu tempat yang penuh kebahagiaan. Siapa yang akan menghuni surga? Yaitu hamba-hamba Allah yang taat
yang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Oleh karena itu anak-anakku, kita masih diberi umur, diberi kesempatan untuk berbuat kebaikan. Mari kita berusaha berbuat baik, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang, sehingga insya Allah besok kita akan mendapatkan balasan berupa kebaikan di surga. Tugas Rasul yang ketiga sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan atau maksiat dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Berarti sudah zaman Rasul yang terdahulu, yaitu memberi peringatan bahwa manusia yang ingkar atau manusia yang berbuat kejahatan akan mendapatkan balasan berupa neraka. Neraka yaitu tempat yang penuh kesengsaraan. Tidak ada di neraka itu bahagia, yaitu tempat yang penuh kesengsaraan. Siapa yang menempati? Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mengikuti ajaran yang disampaikan para rasulnya. Ya, mulai sejak zaman Nabi Adam sampai zaman kita, yaitu zaman Nabi Muhammad, bagi orang yang tidak mengikuti ajaran apa yang disampaikan Nabi, yaitu manusia yang ingkar, besok akan mendapatkan balasan berupa neraka. Oleh karena itu anak-anakku, hendaknya berhati-hati. Kita diberi akal oleh Allah, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Hendaknya kita bisa memilih dan memilah mana yang baik kita kerjakan, mana yang tidak baik kita jauhi, sehingga besok kita bisa mendapatkan kebaikan, yaitu surga. Jangan sampai ya kita mendapatkan balasan berupa neraka. Ya, tapi ya setan itu selalu pandai untuk menggoda manusia untuk berbuat kejahatan. Oleh karena itu hendaknya kita anak-anakku ya berhati-hati dalam berbuat segala sesuatu. Yang keempat, tugas Rasul membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Next. Sekarang sifat-sifat para Rasul. Sifat-sifat para Rasul itu dibagi menjadi 3, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sekarang sifat wajib yaitu sifat yang harus ada pada Rasul. Sifat wajib Rasul itu ada 4. 1, sidik, artinya berkata benar. Berarti Rasul itu selalu berkata benar. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Rasul selalu dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan, berarti menyampaikan apa yang diwahyukan Allah kepada umatnya. Yang keempat, fatonah, artinya cerdas. Sekarang sifat mustahil para Rasul. Artinya sifat mustahil yaitu sifat yang mungkin tidak ada pada diri Rasul. Ya, sifat yang tidak ada pada diri Rasul.
Apa? Berarti kebalikan dari sifat wajib. Pertama, kadzib artinya dusta. Berarti kalau ada rasul dusta berarti itu bukan rasul. Ya. Karena rasul itu wajib berkata benar atau sidik. Yang kedua, khianat artinya tidak dapat dipercaya. Kalau ada rasul yang tidak dapat dipercaya berarti itu bukan rasul, karena rasul wajib bersifat dapat dipercaya. Kalau berkhianat berarti sifat mustahil. Yang ketiga, kitman artinya menyembunyikan. Yang keempat, balada artinya bodoh. Berarti sifat mustahil para rasul itu ada 4, kadzib, khianat, kitman, dan balada. Next. Sekarang sifat-sifat para rasul yang ketiga yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz bagi rasul adalah aradul basyariyah, artinya bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya. Berarti sifat jaiznya rasul seperti kebiasaan manusia pada umumnya. Apa contohnya? Makan. Rasul itu juga makan, minum, tidur, merasakan haus, lapar, letih, dan lain sebagainya. Itulah sifat wajib atau sifat jaiz Rasul-Rasul Allah. Nah sekarang Rasul yang wajib kita percayai itu ada 25 Rasul, ya. Hendaknya anak-anakku ya bisa tahu, dihafalkan dan dipelajari sehingga bisa meneladani. Ya. Rasul 25 Rasul yang harus diketahui. Pertama Nabi Adam, Idris, ya. Itu hendaknya anak-anak dihafalkan. Ya, mari kita lakukan biar mudah untuk menghafalkan. Kita nyanyikan yang mudah yaitu lagunya Balonku. Ya, balonku ada 5, tapi disalin jumlah Rasul yang wajib kita ketahui. Coba pertama Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Ya, tolong anak-anakku itu dilakukan biar kalian mudah untuk menghafalkan. Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 Rasul. Ya. Untuk pertemuan kali ini ya saya akhiri sampai di sini dulu. Ya, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini akan membawakan barokah dan menjadikan ilmu yang manfaat. Mari anak-anakku kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.